bahasa bertemu lagi di Teras Siniar kerjasama antara HISKI Komisariat Balai Bahasa Yogyakarta dengan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti 2 episode sebelumnya, kami berjanji mengajak mitra kami dari HISKI Komisariat Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Anwar Effendi. Selamat datang dari HISKI Komisariat UNY. Nah, hebatnya lagi, kemarin kita dengan Sekretaris Badan Bahasa, sekarang kehadiran juga tamu-tamu luar biasa dari Badan Bahasa, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Badan Bahasa, Bapak Imam Wibutomo. Selamat bertamu dan selamat datang di Yogyakarta. Kemudian yang kedua, Bapak Iwan Rumana, Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra. Selamat datang di Yogyakarta, Pak. Terima kasih. Ya, di Teras Siniar kali ini kita juga akan meneruskan perbincangan mengenai geliat komunitas sastra. Kalau kemarin dengan Dr. Cahyani Diwojati tentang komunitas sastra di masyarakat. Nah, ini khusus untuk Profesor Anwar, geliat komunitas sastra di kampus. Nah, di kampus itu ada banyak komunitas-komunitas, ada salah satunya komunitas sastra, teater, dan lain-lain. Kami ingin menginformasikan, menggali lebih jauh bagaimana perkembangannya komunitas sastra di kampus. Kita terima kasih Mas Fadil dan sahabat bahasa. Tentu sebagai kelanjutan pembicaraan kemarin tentang komunitas sastra di masyarakat, ada baiknya juga komunitas sastra di kampus di bagian pembelajaran kita. Yang pertama, masalah barangkali ini menjadi fenomena umum bahwa generasi sekarang tentu berbeda dengan generasi kita dulu terkait dengan aktivitas sastra. Dulu aktivitas sastra di kampus itu menjadi salah satu parameter aktivitas mahasiswa. Bahkan ada sebuah semacam tulisan, terutama di kampus UNY itu ada sebuah tulisan yang sangat provokatif. Kampus tanpa kesenian itu seperti kebun binatang. Nah, ini barangkali perlu kita hidupkan kembali supaya teman-teman itu bisa punya. Dulu ada Unsra, kemudian nanti IAIN ada, sekarang UIN, UIN Sunan Kalijaga, ada SK sangat rutin. Nah, beberapa tahun terakhir ini tampaknya agak menurun. Tentu yang pertama bisa jadi juga generasi sekarang beralih ya, medianya nonton itu. Kalau dulu nonton teater itu menjadi sebuah prestis begitu. Ya tentu saja dengan berbagai macam tujuan. Dulu Gelanggang itu hidup, kemudian Agung Triliun UNJ, Agung Minatan KI. Terus ada festival teater mahasiswa. Ya, teater. Meskipun secara nasional ada di teater mahasiswa yang sekarang di UNN Malang, tapi nampaknya kita perlu menghidupkan kembali festival teater yang sifatnya mungkin lokal Jogja. Dulu kan kita punya link dengan mungkin yang itu sangat teater itu. Jadi waktu itu zaman sebelum ada medsos itu bahkan setiap fakultas itu dengan karakteristik tersendiri itu punya. Jadi di kami itu di WL itu fakultas MIPA yang dianggap orang-orang yang tidak pernah meneliti sains itu ada teater sekrup, sangat hebat sekali. Nah, mungkin perlu ada semacam pemikiran ulang, termasuk karena sekarang itu mahasiswa itu banyak dalam tanda petik tapi cepat lulus, dia itu cepat lulus, jadi 4 tahun, maka mereka akan beraktivitas teater mengganggu proses ini. Iya, itu yang barangkali perlu kita jadikan perhatian, bagaimana menghidupkan komunitas teater kampus yang menjadi bagian, tentu salah satunya nanti menyalurkan kata ekspresi, kan bisa jadi juga kritik dan konstruktif itu. Tapi mereka itu sekarang tidak ingin lagi membentuk atau karena memang dilarang oleh kampus? Kalau dilarang tidak, cuma barangkali memang orientasi input mahasiswanya 5 atau 6 tahun terakhir itu memang agak beda minatnya dari awal, sehingga bisa jadi memang lalu masuk ke kampus, kemudian nanti banyak lomba-lomba yang sifatnya akademik, kemudian lalu aktivitas yang sifatnya dari tanda budaya itu memang perlu ada upaya itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga SDM-nya itu mungkin militansi yang beda ya, generasi dulu itu sekarang itu fakta menarik meskipun juga yang jadi begitu.
jam 3 sore itu kampus sudah sepi. Iya. Tidak hanya itu sampai tidak ada Jam seperti 3. dulu ya. Kalau dulu itu baru aktivitasnya jam 5 sampai jam 9 biasa. Mungkin juga ada kebijakan tertentu bahwa dilarang beraktivitas di kampus malam tanpa izin itu barangkali juga menjadi. Tapi salah satunya memang orientasi mahasiswa kita itu sudah kita. Artinya adanya berbagai macam saluran media yang bisa nonton macam-macam itu barangkali juga Tidak hanya teater. oleh karena itu barangkali yang perlu dipikirkan adalah mungkin kalau diisi masih hidup ya karena ada tulisan teater, tapi di tempat kami yang mungkin bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian bahasa Jerman itu barangkali insert pada mata kuliah itu Ya. dimasuk pada kurikulum. Dulu sedang pertemuan lalu Ya. di komunitas di masyarakat itu masalah terbesar adalah penganggaran. Ya. Kalau di kampus apakah ada alokasi anggaran? Kalau sebenarnya penganggaran dalam pengertian dana baku kegiatan itu kan ada UKM itu ada sebenarnya yang kali penting itu sebenarnya nanti prioritasnya itu tadi. Sebenarnya kalau kampus itu mereka bisa menunjukkan sebuah aktivitas yang bernilai bahkan nanti bisa mengangkat dalam tanda petik kriteria atau kualitas kampus dari sisi pendanaan sebenarnya juga terbuka. Cuma memang minat mereka itu bergeser ya sekarang itu ada robotika, kemudian kontrol truk jembatan macam-macam itu ya. Mereka lebih tertarik pada aktivitas banyak pilihan, nyata. banyak pilihan itu. Ya, tapi pada angkatan-angkatan tertentu masih tetap sebenarnya. Ya intinya tidak sebergairah dulu sebelum ada medsos gitu. Ya itu barangkali. Ya mungkin itu fenomena yang tidak hanya di UNJ tapi di beberapa kampus. Nah, saya beralih ke Pak Imam Budutono, Kepala Pusat Pembinaan Bangsa dan Sastra. Ini banyak komunitas yang kadang-kadang tidak sampai informasi mengenai anggaran. Kalau tadi di kampus sebenarnya ada, tapi orangnya atau prioritas, kemudian komunitasnya tidak jalan. Nah ini yang di masyarakat sebenarnya jalan, tapi kadang-kadang untuk meraih atau mendapatkan bantuan itu secara detailnya tidak sampai. Bagaimana ya Pak? Baik, terima kasih Pak Ratun. Terkait dengan komunitas sastra atau pemberian bantuan untuk komunitas sastra, sebenarnya di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini ada 3 bantuan sekaligus Ya. untuk tahun 2026 ini. Yang pertama, pemberian bantuan pemerintah untuk komunitas sastra. Kemudian ada pemberian bantuan pemerintah untuk komunitas literasi. Dan yang ketiga, ini yang baru diluncurkan pada tahun 2026 ini adalah pemberian bantuan pemerintah untuk komunitas pelestari bahasa daerah. Kalau yang komunitas sastra ini sudah kami berikan sejak tahun 2023. Untuk komunitas literasi kami berikan bantuan sejak 2024 dan yang bantuan pemerintah untuk komunitas pelestari bahasa daerah dari tahun ini. Ya sebenarnya juga sudah kami rancangkan itu tahun 2025 untuk yang pelestari bahasa daerah. Pelestari itu orangnya atau komunitas? Bisa komunitasnya, bisa orangnya. Ah. Pelestarian bahasa daerah. Oh, Jadi iya. bisa komunitasnya, bisa juga perseorangannya. Yang aktif. Nah, kalau perseorangan itu kami beri nama apresiasi atau penghargaan. Jadi untuk pemberian bantuan bagi apresiasi atau penghargaan kepada orangnya. Tapi kalau untuk komunitasnya itu yang fasilitasi. Kami memberikan fasilitasi berupa bantuan uang gitu. Namanya bantuan berarti tidak keseluruhan yang dibutuhkan oleh komunitas itu kami berikan. Tapi ada sekadarnya atau sebagai stimulus agar komunitas-komunitas itu bisa melakukan berbagai kegiatan, baik itu kesastraan maupun yang terkait dengan literasi. Berarti ada angka pasti Pak Imam? Ada angkanya. Jadi kalau untuk fasilitasi komunitas sastra itu kami siapkan 100 juta rupiah Per komunitas. per komunitasnya. Kalau untuk komunitas literasi ini 50 juta rupiah. Kalau untuk pelestari bahasa daerah ini juga 100 juta rupiah.
Tetapi kalau untuk fasilitas apresiasi ini Untuk berbeda perorangan. yang mana tuh? Untuk perorangan. Untuk perseorangan ini berbeda. Ada yang minimal 50 tahun berkarya, Iya. kemudian ada yang 40 tahun berkarya, dan yang terakhir ini tahun 2026 kami tambahkan satu kategori lagi, yaitu untuk yang berkarya minimal 25 tahun. Karena untuk mencari yang 50 tahun sudah sangat susah. Betul, kalau di Jogja ini 50 tahun yang lalu sudah kena gempa Bekasi. 50 tahun yang lalu berarti tahun 74, 75 ya, 75. Sudah Kalau banyak 40 tahun itu mulai berkarya 84. Kalau 25 tahun mulai berkarya 2001. Iya. Nah, jadi silakan sobat budaya yang punya berkas bisa diajukan untuk mendapat penghargaan pelestari bahasa baik komunitas maupun perorangan. Nah, syarat-syaratnya susah tidak sih Pak Imam? Syarat-syaratnya sangat mudah dan ini semua sudah ada di dalam juknisnya. Oh, iya. Dan alhamdulillah karena ini program yang sudah berjalan 3 bahkan sudah ada 4 tahun begitu, ada yang 2 tahun yang komunitas literasi, ini insya Allah sudah diketahui oleh masyarakat. Iya. Dan peran balai bahasa atau kantor bahasa di daerah ini sangat perlu untuk menyampaikan, menginformasikan apa yang menjadi program-program dari badan bahasa yang bisa dilakukan atau bisa diikuti oleh masyarakat. Apalagi sekarang pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini melakukan pelibatan semesta, sehingga diharapkan komunitas-komunitas inilah yang kemudian melaksanakan apa yang menjadi program dalam tanda petik dari pemerintah yang dilakukan oleh komunitas. Bisa juga sebenarnya dengan pihak kampus. Dan alhamdulillah untuk komunitas sastra kami sudah memberikan bantuan untuk HISKI Komisariat Pusat. Ya, mungkin kalau untuk tahun ini bisa diganti dengan Komisariat DIY, misalnya seperti itu. Aktivitasnya bisa diturunkan ke masing-masing. Kalau Iya. untuk komunitas di kampus bisa dapat bantuan tidak untuk bagaimana? Pak? Yang penting sesuai dengan juknis itu ada SOP-nya, gitu, ada persyaratannya. Kalau itu semua terpenuhi, insya Allah bisa kami fasilitasi. Bisa untuk Pak? Ya, gitu. Jadi intinya untuk menggeliatkan tadi Iya. di kampus untuk dari pemerintah itu dan badan bahasa bisa jadi bagian untuk menumbuhkan gairah tadi. Betul. Dan Yang penting persyaratan yang berlaku itu yang bisa diikuti terpenuhi. Iya. Nah, terima kasih sahabat bahasa itu tadi dari kampus. Silakan bergeliat, bekerja, tetapi dengan hati nurani dan kemauan selalu beraktivitas dalam hal ini bidang sastra. Kemudian ada bantuan pemerintah baik perorangan maupun komunitas. Yang perorangan itu berarti mengumpulkan portofolio. Nah, sekarang ada Pak Iwa dari Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra. Pak Iwa, ada apa di bantuan apa atau program apa yang bisa melibatkan para penggerak sastra ini, Pak Iwa? Terima kasih. Pusat pemberdayaan ini pada dasarnya itu pusat diplomasi bahasa dan sastra. Ya. Kalau sebelum tahun 2024 kami hanya fokus ke bahasanya. Dulu nama pusatnya Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa saja. Ya. Sejak tahun 2024 namanya diganti menjadi Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra. Dan mulai tahun lalu kami mengadakan 2 hal. Yang pertama residensi sastrawan di luar negeri. Wih. Itu pengumumannya dibuka untuk umum dan nanti pendaftar yang memenuhi syarat itu mengajukan proposalnya kepada kami, lalu dinilai oleh juri yang menurut kami sangat kompeten. Lalu setelah itu ditentukan pemenangnya dan tahun lalu kami memberangkatkan 2 orang. Negaranya ditentukan atau sesuai proposal? Kalau tahun lalu belum, jadi sesuai dengan usulan mereka. 1 ke Cina, 1 lagi ke Mesir. Sesuai usulan si pelamar ya. Cuma ada masalah ini dalam hal pengurusan visanya. Kadang-kadang meminta ini, minta itu dari kedutaan dan itu sulit sekali. Berapa lama residensi? Kalau tahun lalu karena berbagai hal itu akhirnya
akhirnya diputuskan hanya 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Lalu yang kedua itu kami melakukan penerjemahan karya sastra ke bahasa asing. Itu atas suara dari berbagai pihak bahwa sastra kita kurang terdengar anak Dunia sirkus. internasional ya. Ya betul. Dan nah ini skemanya itu tidak seperti skema yang lalu-lalu kita menerjemahkan novel misalnya, lalu kita tawarkan ternyata nggak laku Pak. Jadi yang kita lakukan sekarang itu skemanya itu penerbit ke penerbit. Jadi penerbit dalam negeri punya calon nih Ya. novel yang bisa diinternasionalkan, lalu berhubungan dengan penerbit luar negeri, penerbit mitranya di luar negeri, dan badan bahasa membiayai penerjemahannya saja. Dan alhamdulillah skema itu ternyata jalan. Dan tahun lalu kami sudah berhasil menerbitkan 4 novel. Dan tahun ini moga-moga bisa lebih banyak lagi. Nanti kita lihat. Yang menerbitkan kan dari luar negeri ya? Iya, karena dalam bahasa asing. Bahasa asing itu tergantung mitra dari Iya. yang diajukan oleh penerbit dari Indonesia. Nah, ini novel kami terbitkan, kami sudah menjalin hubungan dengan penerbit sana, siap menerbitkan, minta oleh bahasa untuk menerjemahkan. Iya, kami membiayai penerjemahan. Termasuk penerjemahnya siapa itu mereka yang menentukan. Oh ya, tahu. Karena ada yang memang sangat detail dalam menentukan kriteria penerjemah, tapi ada juga yang lebih santai dalam menentukan kriteria. Pak Iwan untuk tahun ini ada itu berjalan. Tahun ini Masih ada tahun ini dilanjutkan. Seleksinya. Tahun ini untuk untuk presidensi ini sedang tahap penilaian. Oh sudah penilaian, itu sudah ditutup data saja. Target tahun ini antara 3 sampai 5. Dengan nanti kita lihat dulu anggarannya karena ada penajaman ya. Sama ya berarti. Anggarannya sama dengan komunitas. Jadi komunitas juga punya anggaran, pemerintah juga ada Efisiensi. Efisiensi. Dan nanti kalau untuk penerjemahan juga akan dilaksanakan. Moga-moga bisa lebih dari 4 karya sastra yang bisa diterjemahkan ke bahasa asing. Begitu Pak Anwar lagi, ternyata banyak informasi mengenai pengembangan bahasa dan sastra, baik ke luar negeri, dalam negeri. Nah dulu malah ada residensi itu di daerah 3T. Nah, sekarang belum ada lagi. Itu sementara belum berlanjut. Semoga nanti bisa kita lanjutkan lagi untuk presidensi tersebut. Kalau dulu itu misalnya aparatur dari Jogja bisa ditempatkan di Papua. Kalau nanti insya Allah konsep kami adalah justru penulis-penulis lokal itu yang nanti akan menuliskan lokalitas yang ada di wilayah tersebut. Sehingga ini memberdayakan penulis-penulis lokal asli daerah itu untuk menuliskan sesuatu tentang daerahnya. Oh, jadi tidak dikirim ke sana. Tidak dikirim, karena orang sana itu nanti akan berkreasi untuk menuliskan karya sastra di daerah sana. Dan itu lebih murah, lebih efektif, efisien. Dan mereka paham betul daerahnya. Tuh, sehingga tidak perlu survei lagi. Jadi itu di kampus itu barangkali dulu itu dulu kan ada buku yang stempel hadiah ikhlas. Lama sudah tidak ada itu, terutama yang teman-teman mahasiswa S1 yang sedang menyusun skripsi itu dulu kan ada kata baku, kata tidak baku, kemudian pengindonesiaan dan sebagainya itu. Yang penting Anda tahu. Iya. Tampaknya mereka menunggu. Saya punya kumpulan seri itu. Bagaimana saya paham betul Mas? Saya punya juga. Hadiah dalam konten mungkin sekarang apakah bentuk IDE macam-macam, dan saya langsung ini loh, saya nggak usah bahasa Jawanya, nggak usah yelang-yelang, pakai ini saja. Oh ini Indonesianya begini. Jadi kalau OHP itu pajangan, itu saya betul pajangan gitu ya, itu ya saya bawa itu. Nah,
barangkali mungkin bisa jadi bagian program itu Pak. Di samping aktivitas itu, buku-buku yang sekarang kan modelnya buku saku kecil itu tampaknya mereka lebih daripada searching di Google yang barangkali sumbernya ada dalam tanda kutip itu. Saya tampaknya keluaran dari badan bahasa itu mudah-mudahan bisa dibikin. Saya ingat betul waktu satu hadiah ikhlas itu. Barangkali bisa dijadikan bagian Kita sudah ini apa itu namanya mendigitalkan KBBI itu dapat dikatakan sebagai sumber utama lah. Walaupun itu bukan kampus baru, tapi setidak-tidaknya itu. Tapi rasanya cetakan kecil itu masih diperlukan. Semacam lembar komunikasi itu Pak ya. Komunikasi dulu kan dilipat 4 itu barangkali mungkin ya seperti yang di negara maju kan sekarang sudah kembali ke cetak lagi. Yang Finlandia macam-macam itu. Mereka lebih mantap sebenarnya untuk dulu kan ada lembar tanya jawab, apresiasi dan sebagainya itu meskipun bisa jadi nanti ditempatkan tempat tertentu bisa langsung diakses dan mungkin lebih bahasa sederhananya itu mereka lebih terpercaya sumbernya gitu Pak. Termasuk misalkan cenderamata apa cindramata itu kadang-kadang di kamus kalau online versinya macam-macam Pak. Cindramata. Ya, cindramata. Ada itu kalau ini loh dengan rasional itu kami sebagai pengajar itu juga tidak terlalu banyak menjelaskan, tapi mahasiswa juga mantap itu barangkali sederhana dalam pertemuan sore ini Mas Raden. Kalau di KBBI sudah ada penandanya Pak, misalnya tolak ukur, apakah itu baku atau tidak baku? Kita ada penandanya nanti tolak ukur itu kalau tidak baku ya. Dan nanti diarahkan dirujuk bakunya apa, tolak ukur. Cuma begini Pak, kadang-kadang banyak laman atau banyak nama website itu yang ambil dari itu penjelasannya itu. Kalau anak-anak ketemu yang langsung kan bahasa itu bagus, tapi kadang-kadang milik dalam tanda petik pilih badan itu diundur lagi yang mungkin action cari iklan itu. Kadang-kadang nah itu yang khawatirnya itu tadi mungkin itu sudah, tapi kalau di batu cetak itu lebih gitu Pak. Faktanya begitu kadang-kadang ini yang benar yang mana, halaman yang mana, padahal tampaknya seperti mungkin ya Mas Budi dia tidak subtil ya, kadang-kadang ada yang mungkin untuk komersial tapi tidak itu yang Yang salah itu. Jadi kami catat ini Prof. Nanti untuk kami bicarakan Betul, monggo ini. siap produk yang sifatnya untuk dalam tanda petik supaya badan bahasa atau bahasa juga remaja kita kenal posisinya. Karena ketemu terus dengan mahasiswa saya. Bukan mahasiswa. Ya, selain itu badan bahasa juga punya aplikasi pasti. Iya, padanan itu ya. istilah. Ya, itu untuk istilah-istilah baru yang mungkin belum masuk di KBBI. Betul, ya. Tentu perlu disosialisasikan. Mungkin ada satu aplikasi besar itu yang ada KBBI-nya, ada pasti, ada ini ya. Namanya Halo Bahasa. Halo Bahasa. Sedang kami sudah di Jadi Halo Bahasa itu di Play Store itu. Itu dalamnya ada KBBI, ada UMB, ada EYD, ada sekarang bisa menggunakan rumah pendidikan itu. Di rumah pendidikan di Kemendikbud itu ada ruang namanya ruang bahasa. Nah di ruang bahasa itu lengkap produk-produk dari badan bahasa sehingga nanti bisa diarahkan oleh para dosen kepada mahasiswa untuk menunjuknya di rumah pendidikan Kemendikbud. Tulis tesis, tulis disertasi itu sebenarnya kan harusnya sudah selesai yang jadi bagian dari tulisan. Ini jadi surat umum ya. Sebenarnya ini banyak masalah yang terjadi tentang pembahasan kesastraan, komunitasnya, orangnya, kemudian teknis pengerjaannya, penulisannya dan lain-lain ejaannya. Itu badan bahasa, balai bahasa menyiapkan itu karena memang dulu berawal dari kebutuhan. Nah, yang kembali ke Pak Ilas tentang residensi tadi. Kalau Pak Imam dulu mengirim orang ke nasional, ke daerah-daerah, kemudian rencana nanti akan ada penulisan juga residensi tapi daerah tertentu orangnya di sana. Nah, kalau yang Pak Iwa itu residensi ke sana, nulis tentang negara sana. Oh itu
terserah sastrawannya. Bisa tentang Indonesia, bisa tentang apa saja. Cuma melalui program presidensi ini mereka bisa mendapat pemajanan internasional dan mereka juga diwajibkan punya mitra di sana. Jadi akan ada diskusi, ada kegiatan bersama komunitas di sana dan pengalaman internasionalnya tambah. Ya, kan pengalaman itu menginspirasi dan meningkatkan kualitas produk mereka. Bu Edi juga pernah ke Mas Eko Triyono itu? Iya, masih tapi berangkat lagi tapi masih belum izinnya. Jejaringnya membangun jejaring. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan tentang ini? Oh ya, khusus untuk komunitas sastra dan Pemkopsas ini kami masih membuka sampai dengan tanggal 5 Mei ini Pak. Oh, iya sih. Untuk komunitas literasi sudah selesai, sudah kami tutup. Namun untuk yang Kopsas ini yang masih kami buka. Termasuk yang perorangan. Termasuk yang perseorangan. Karena ternyata orientasinya ini agak berbeda. Kalau komunitas itu mereka cepat begitu, tapi kalau Kopsas ini agak lambat gitu. Sehingga Biasanya berbeda literatif. Biasa tidak tertib laporan. Ada satu simpulan tentang komunitas sastra kita, mengapa tidak terlalu memperhatikan administrasi itu, karena satu, mereka itu berkumpul karena hati. Ya. Jadi Jangan beban ya, jadi yang penting kita ngumpul, ngomong pangan di pangan orang ngumpul di kumpul orang kumpul pangan ramah seperti kumpul. Jadi komunitas sastra itu kadang-kadang ya nanti itu kumpul ya, yang penting ngumpul. Begitu ditanya struktur organisasi tidak punya, model kopsulan tidak punya, stempel tidak punya, NPWP apalagi. Nah itu mulai sekarang ini bisa dilihat bertahun-tahun, jadi tahun berikutnya semoga Badan Bahasa bisa terus melakukan program bantuan pemerintah maupun perseorangan, program-programnya bisa berjalan terus. Mulai sekarang disiapkan, tidak harus sampai 5 Mei nanti, disiapkan saja untuk tahun depannya lagi. Tidak lolos tahun depannya lagi, tapi lama-lama insya Allah itu ya Saling sinergi. termasuk sastrawannya yang 2 tahun lalu tidak lolos, alhamdulillah tahun ini lolos. Banyak yang lolos ya. Karena semakin banyak. Ada yang sudah 2 kali terus tidak lolos, sekarang lolos itu ada saja. Itu diuji ya, banyak. Baik, sobat budaya dari Teras Siniar Balai Bahasa Yogyakarta, kita akhiri pertemuan ini, semoga bermanfaat. Komunitas sastra, perseorangan yang bergerak di sastra, silakan terus berjalan sesuai apa perkembangan nurani. Kalau Anda perlu pertanyaan apa, bisa ke Balai Bahasa atau kepada Bahasa langsung melalui berbagai kanal media sosial yang telah tersedia. Terima kasih Pak Imam, Pak Iwan. Terima kasih. Selamat jumpa lagi di